dengar baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gambar. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan, menonton dan memahami bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentunya daripada cuplikan video tersebut terdapat berbagai macam komentar-komentar netizen yang mereka cantumkan lewat kolom komentar. Kita mulai dari komentar Komang Krisna. Ia mengatakan, pejabat yang tidak jujur, tunggu waktumu kena kutukan Tuhan. Amin. Komentar selanjutnya dari Makmun Guru. Ia mengatakan, khawatir kalau pengadilan rakyat yang bergerak, semoga aman-aman aja negaraku. Komentar selanjutnya dari Evi. Ia mengatakan, sudah bisa diduga. Sebelumnya, kalau ijazah Jokowi palsu, meskipun direkayasa, bagaimana tetap rakyat sudah nggak percaya? Dari kadat mata saja fotonya palsu. Tidak tahu malu, masih saja klarifikasi di depan publik, seolah tidak bersalah, cengeng-gesan. Rupanya sudah putus urat malunya. Muka tembok sudah seperti nggak punya lagi akal pikiran. Kita lanjutkan dengan komentar Didik Dramawanto yang mengatakan, Jokowi dengan banyak kasus-kasusnya, tapi tidak satupun yang menjeratnya. Hukum ini sudah benar-benar bobrok. Komentar selanjutnya dari Berlin Harahap. Ia mengatakan, memang sesungguh biadab dan bajingan perbuatan seluruh para pejabat negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan kawan, seluruh para pejabat korupsi rakus melebihi dari binatang buas. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Slamet Susanto. Ia mengatakan, negeri inlander, orang model begitulah yang laku jadi pemimpin. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Jenny Rita. Ia mengatakan, semoga pejabat dan mantan pejabat yang korupsi akan dihinakan Allah, dan orang yang membela kebenaran selalu dalam lindungan Allah. Di sini dikatakan oleh Salsa, makanya seluruh rakyat Indonesia udah saatnya bersatu, biar nggak dibikin sengsara oleh pejabat. Komentar selanjutnya dari Gimandina yang mengatakan, memang Jokowi harus diadili. Pak Prabowo hanya menurut perintah Jokowi karena ada Gibran. Komentar dari Edi yang mengatakan, yang mengalihkan perhatian kasus mufakat jahat, semoga cepat menyala dalam kebenaran. Kita lanjutkan dengan komentar Agung Mas Agung yang mengatakan, masa seluruh hukum di Indonesia sama satu orang, yaitu Joko Widodo. Kok tidak ada yang berani tangkap dan adili? Ada apa ini polisi? Ini sudah diacak-acak, kok malah senang dan bangga sama Joko Widodo? Dibelah mati-matian seperti Jenderal Listio Sigit. Harus sadar Joko Widodo itu bukan orang tua Anda, bukan saudara kandung Anda. Kalau sudah langgar hukum, Jenderal Listio Sigit harus tegas tangkap Joko Widodo. Komentar selanjutnya dari Moj Asmara yang mengatakan, betul,
Betul Bu, bongkar terus sampai tuntas. Jangan takut, rakyat siap mendukungmu. Awas, awas, hati-hati, banyak ancaman. Komentar selanjutnya dari Suyoto Hamif yang mengatakan, mau mantan presiden, mantan jenderal bintang 5, kalau salah harus dihukum. Jangan pandang bulu, kalau pandang bulu diancam. Komentar selanjutnya dari MC Story yang mengatakan, Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Semoga semakin banyak manusia-manusia waras di Indonesia ini. Jokowi itu banyak makan uang haram, jadi hatinya mati. Benar Prof, kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Amin. Di sini juga dikatakan oleh Zulfikar yang mengatakan, semangat pejuang Indonesia. Karena kalianlah Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Jangan sampai Indonesia hancur akibat ijazah palsu. Kita lanjut dari komentar Umi yang mengatakan, profesor ini benar-benar semua terlihat bersih, jernih ada-adanya dan terlihat senang dengan kejujuran. Betul toh mang uang, kalau hasilnya kurang baik, kalau dimakan bikin bibit tidak baik, sudah sepuh tetapi terlihat gesit, masih lincah, betul semua profesor penyampaiannya. Profesor ini bukan hanya pakai logika, tetapi nyatu dengan hati. Sehat-sehat selalu Profesor. Kita lanjut di komentar Arsis yang mengatakan, apa kesaktian Jokowi? Nangkap saja takut, isem dewe aku. Kita lanjut di komentar Jupri yang mengatakan, berjuang pasti ada hasil. Tanpa perjuangan, negeri ini pun gak akan merdeka. Karena perjuangan rakyatlah negeri ini bisa merdeka. Kita lanjut di komentarnya Abi Zudir. Ia mengatakan, jangan kendor. Saatnya rakyat harus berani menegakkan keadilan negara kita ini. Harus diadili Jokowi dan bertanggung jawab melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seorang yang akan mencalonkan jadi presiden harus identitas diri utama ijazah. Apalagi memalsukan identitas, itu sangat melanggar aturan undang-undang. Negara ini, Jokowi harus diadili dan bertanggung jawab. Komentar selanjutnya disampaikan oleh Mas Farhan yang mengatakan Jokowi musuh rakyat. Banyak presiden palsu mengajari rakyat tak sekolah. Kita lanjut di komentar Wanaya Bah Husain. Dia mengatakan gak ada maling atau penjahat bakal menang selamanya, pasti kena azab dan batunya. Semua penipu penjahat atau antek-anteknya, apalagi azab Allah itu pasti. Teman-teman, kita lanjut di komentar Hendra. Hendra mengatakan top, Bapak saya tapi emang gak ada tandingannya. Selalu the best sampai kini. Salam akal waras. Teman-teman, kita lanjutkan di komentar Rendang Makcik yang mengatakan kota neraka habis diborong pejabat zolim dan DPR juga termulak natulah sisa kuota surga untuk rakyat Indonesia yang dizolimi. Teman-teman, kita lanjut di komentar Abdul Rahman yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng pintar soleh ini sudah dekat kiamat. Semoga kiamat buat Solo, goncangkan Solo. Kita lanjut teman-teman di komentar yang terakhir dari Abdul Hamidaja yang mengatakan jika suatu negara dikuasai oleh para mafia politik dengan bungkus partai politik, tinggal tunggu waktu penderitaan rakyatnya karena mereka punya hak untuk merubah aturan undang-undang sesuai kepentingannya. Nah teman-teman, sebenarnya selain komentar yang saya bacakan terdapat berbagai macam lagi komentar netizen, dan untuk video kali ini kita cukupkan saja untuk pembacaan komentarnya dan kita lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.